menikah saat SMA part 55. Kini Bunga tengah bergelut dengan buku bahasa asing yang di depannya. Apalagi kalau bukan buku bahasa Inggris. Meskipun Bunga juara 1 di kelasnya, ia tidak begitu paham akan pelajaran bahasa asing ini. Tapi Boy lah the king bahasa asing di kelas 12 nya 1. Bunga menatap Boy yang sedang menarikan tangannya di layar ponselnya. Boy berdehem sebagai balasannya. Kamu nggak ngerjain PR untuk besok? Tanya Boy. Boy menggeleng tanpa menoleh ke arah lawan bicaranya. Kenapa? Udah selesai. Aku lihat ya. Boy mengangguk. Ambil aja dalam tas. Balas Boy mengingat tadi Bunga telah mengambil daftar untuk pelajaran besok. Bunga membuka tas Boy. Ia mencari buku tulis bahasa Inggris Boy di dalamnya. Setelah ketemu, Bunga membuka lembaran terakhir dari buku tersebut. Alhasil tidak ada apa-apa di sana. Hanya ada latihan yang dikerjakan beberapa hari yang lalu, ketika pelajaran Bu Rina guru bahasa Inggris 12 Mi 1 menyuruh mengerjakannya. Masih kosong, Boy. Boy menatap Bunga sekilas. Lihat buku cetaknya, suruh Boy. Bunga menurutinya. Ia membuka buku cetak dari tas Boy. Yaps, benar sekali. Di sana telah ada jawaban dari soal yang dijadikan PR. Gak kamu salin? Enggak. Bunga menoleh ke arah Boy yang masih fokus pada benda pipih yang ada di tangannya. Aku nggak mau bantu nyalin ya, sindir Bunga. Siapa juga suruh lo salin? Boy tak mau kalah. Bunga berjalan ke arah Boy yang duduk di sofa kamar. Bunga melipatkan tangannya di depan dada. Terus, kamu mau kena hukum sama Bu Rina besok? Boy menggeleng dengan tatapan yang masih pada ponselnya. Bunga mendengus kasar atas respon yang Boy berikan. Bunga mengambil ponsel Boy dengan paksa. Kamu nggak mau kena hukum, tapi kamu nggak ngerjain tugas, celetuk Bunga. Boy menatap Bunga acuh tak acuh, meskipun ponselnya telah disita oleh Bunga. Bunga menelan salivanya pelan. Ia kesal karena Boy tidak memberi respon apapun. Bunga pergi dari hadapan Boy. Ia mengambil buku cetak bahasa Inggris Boy dan juga buku cetaknya. Lalu Bunga mengambil buku tulisnya. Bunga berjalan ke arah meja belajar. Bunga meletakkan ponsel Boy tidak jauh dari tempatnya berada. Bunga menyamakan jawaban yang telah ia cari dengan jawaban dari Boy. Setelah semuanya sama, Bunga menulis jawabannya di buku tulisnya. Karena tadi Bunga telah menulis soalnya, jadi sekarang waktunya untuk menulis jawaban. Beberapa menit kemudian, Bunga menyelesaikan tugasnya untuk menyalin jawaban. Tatapan Bunga dan Boy bertemu. Bunga tak sengaja menoleh ke arah Boy, ke arah orang yang dari tadi memperhatikannya. Bunga memutuskan tatapan itu secara sepihak. Nah, ngapa? Tanya Bunga gugup seraya merapikan anak rambut ke belakang daun telinga melalui jari tangannya. HP gua. Buat dulu PR-nya, baru aku kasih. Besok gua nggak ikut belajar. Bunga mengernyit. Kenapa? Besok gua latihan buat Smash Pan Cup. Bunga menatap Boy. Iya juga ya. Tapi kalau disuruh kumpul kayak mana? Dari tadi gue perhatiin lo banyak tanya ya. Tutur Boy lalu bangkit dari duduknya. Mau ngapa? Tanya Bunga melihat Boy mendekat ke arahnya. Ambil HP. Dengan sigap Bunga menghalang Boy untuk menjangkau ponselnya. Besok kan hari Jumat, Boy. Boy mendengus pelan. Pas jam sholat Jumat kami break dulu. Habis itu latihan lagi sampai jam 6 sore. Jawab Boy yang mengerti arah pembicaraan Bunga. Aku kayak mana? Ya nggak kayak mana, jawab Boy enteng. Bunga manyunkan bibirnya. Aku nggak mau tinggal sendirian di apartemen, aku takut. Ikut gue latihan. Bunga menatap Boy dengan mulut yang masih manyun. Beneran? Boy mengangguk. Bunga tersenyum. Ini HP kamu. Bunga menyorongkan ponsel Boy pada orangnya. Kemudian Bunga beranjak dari meja belajar dengan 2 buku cetak dan 1 buku tulis di tangannya. Bunga meletakkan 3 buku itu ke tempat semulanya di tas Boy dan tasnya. Setelah itu, Bunga menaiki ranjang dan membaringkan badannya di sana. Bunga melirik Boy. BTW, makasih karena udah memperhatikan aku tadi. Lagu One Direction lagu judulnya Take Me Home dari ponsel Boy telah berbunyi. Tandanya hari telah pagi.
Bunga menggeliat dalam tidurnya. Ia membuka matanya perlahan. Sontak Bunga bangkit dari tidurnya saat Boy tidak ada di sebelahnya. Padahal sekarang masih jam 5:20. Bunga beranjak dari atas kasur. Ia mengambil baju kurung dan beberapa pakaian dalam yang akan ia pakai. Bunga masuk ke dalam kamar mandi. Beberapa menit kemudian semuanya selesai Bunga lakukan. Jam 5:35 Bunga keluar dari kamar dengan 2 buah tas yang ia sandang. Bunga berjalan ke dapur. Yang ia temukan malah makanan yang siap untuk disantap. Sedangkan Boy tidak ada di sini. Bunga mengelilingi apartemen. Hasilnya, Boy tidak ditemukan. Bunga membuang napasnya pelan. Ia menyerah kali ini. Capek banget rasanya setelah ia mengelilingi apartemen yang luas ini. Apalagi jam menunjukkan pukul 6:10. Bunga kembali ke dapur. Ia menyantap hidangan yang telah disediakan. Udah selesai? Tanya Boy. Bunga menganga. Tadi Bunga mencari Boy kemana-mana tapi tidak ada orang yang Bunga cari. Kalau udah ayo, lanjut Boy. Bunga menggelengkan kepalanya untuk menormalkan keadaannya, lalu mengangguk lirih. Bunga berjalan mendekati Boy. Sesampainya di dekat Boy, Bunga menyorongkan tas Boy yang ia sandang. Boy menerimanya. Makasih. Bunga tidak membalasnya. Ia masih tidak percaya akan apa yang terjadi. Padahal tadi Bunga mencari Boy dengan sangat teliti. Hasilnya sama, Boy tidak ditemukan. Tapi kenapa sekarang malah nongol begitu saja? Boy membuka pintu apartemen. Bunga keluar terlebih dahulu, disusul oleh Boy. Mereka berjalan lift untuk menuju lantai dasar. Di dalam lift tidak ada percakapan sedikit pun. Bunga dan Boy memilih diam. Mereka sama-sama tidak mau berkata sepatah dua kata pun. Setelah sampai di lantai dasar, Boy dan Bunga menuju parkiran. Masih tidak ada percakapan. Sampai di dalam mobil pun masih tidak ada percakapan di antara mereka. Boy berjalan dengan coolnya, sedangkan Bunga menatap Boy tidak percaya. Apa Boy nggak manusia? Atau dia hantu yang nyamar jadi manusia? Atau dia jin ganteng yang hadir dalam kehidupan gua? Kayak drama-drama Korea yang pernah gue tonton. Batin Bunga yang tengah berpikir keras tentang Boy sebenarnya. Bunga menghela napasnya pelan seraya memejamkan kedua matanya untuk merelaksasikan dirinya. Kenapa? Tanya Boy yang tengah menginjak rem. Pasalnya sekarang sedang lampu merah, mau tidak mau mereka harus berhenti. Bunga membuka matanya. Ia menoleh ke arah Boy. Bunga menggeleng. Gak ada apa-apa. Boy mengangguk-angguk dengan mulai menjalankan mobilnya kembali. Lampu hijau telah menyala. Boy melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Tak butuh waktu lama, Boy dan Bunga sampai di parkiran gedung sekolahnya. Boy memarkirkan mobilnya, lalu mematikan mesin mobilnya seperti biasa. Boy turun dari mobil dan menggitari mobilnya untuk membuka pintu mobil Bunga. Dengan gugup, Bunga turun dari mobil. Bunga dan Boy berjalan tanpa tangan yang saling mengait. Siapa lagi kalau bukan Bunga yang memintanya? Dengan alasan ia lagi tidak mau jadi bahan pembicaraan nantinya. Boy mengerti dan berjalan beriringan di sebelah Bunga. Sesampainya di lantai 2, Boy menyuruh Bunga untuk masuk dalam kelas. Kamu gak ikut? Kan udah gue bilang semalam kalau gue mau latihan. Bunga menepuk jidatnya pelan. Oh iya, aku lupa, lirih Bunga. Ya udah, masuk sana biar gue lihat dari sini. Bunga meletakkan tangan kanannya di jidatnya, melakukan hormat gerak. Kemudian Bunga enyah dari hadapan Boy. Boy tersenyum tipis saat melihat respon yang Bunga berikan. Setelah Bunga masuk dalam kelas, Boy menuruni anak tangga menuju ruang ganti pakaian untuk memulai latihan.